Partai Keadilan Sejahtera mukung Anies Cak Imin, tapi menghimbau jangan buru-buru daftar ke KPU. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menyambut baik deklarasi bakal calon presiden dan calon wakil presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Namun PKS berharap agar tidak terburu-buru dalam mendaftarkan ke KPU. Pasalnya, waktu pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden masih cukup lama, yaitu pada Oktober 2023 mendatang, dan dinamika politik masih sangat cair. Demikian disampaikan Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi dalam sebuah podcast di kanal YouTube Refli Harun Official bertajuk Menohok. Obrolan cadas ini benar terjadi. PKS-PKB berkoalisi siapkan jurus menang Anies Imin. Dikutip pada Senin 4 September. Banyak kejadian pas mau daftar masih di restoran duduk-duduk masih berubah nama. Jadi gini maksud saya, kalau bisa lebih cepat lebih baik. Tetapi pertemuan ini jangan cepat-cepat menyebut nama presiden, kata Abu Bakar. Menurut anggota Komisi 3 DPR itu, lebih baik memberikan kesempatan kepada para kandidat untuk beradaptasi dengan perubahan dinamika politik yang ada. Dia menambahkan bahwa saat mendekati batas waktu pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden ke KPU RI, baru akan terlihat dengan siapa para kandidat akan berpasangan. Biar saja dulu dia bermain dengan waktu, nanti ketemu titik temunya, jelas Abu Bakar. Abu Bakar menilai jika pada saatnya nanti mulai mengerucut menjelang hari pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU RI, maka akan terlihat seperti apa dengan siapa para kandidat bakal Capres akan berpasangan. Anggota DPR Dapil Kalimantan Selatan itu menyebut bahwa ketika saatnya tiba, kesepakatan akan muncul berdasarkan data-data ilmiah, seperti hasil survei dan penilaian terhadap jejak digital calon presiden, sehingga proses tersebut akan lebih terarah dan berdasarkan fakta. Kalau sudah kelihatan nanti kan ada bahan ilmiahnya by survei, bagaimana orang melihat jejak digitalnya dan lain sebagainya, disitulah muncul ada kesepakatan, tambah Abu Bakar. Di samping itu, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengklaim tidak ada pengkhianat dalam deklarasi Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, karena itu adalah hasil dari lobi politik. Tidak ada. Kan normal lah, politik kan berbeda pandangan, berbeda lobi. Berproses itu kan berjalan sampai titik daftar Capres-Cawapres nanti. Jadi semua itu masih dinamis, kata Sahroni kepada awak media di Bareskrim Jakarta pada Senin 4 September. Dia mengatakan bahwa di dalam area lobi politik semuanya bisa terjadi, tetapi dia menyayangkan narasi yang diungkapkan Partai Demokrat terkait deklarasi tersebut. Narasi yang diungkapkan oleh Partai Demokrat sebenarnya bisa diredam dengan cara-cara politik yang lebih arif. Contoh misalnya Pak Surya disikat sana-sini kan nggak ada melawan dengan kapasitas bahasa keluar, misalnya pembohongan, pengkhianat. Contoh lainnya belum jadi pemimpin saja sudah berkhianat, tegas Sahroni. Sahroni juga menegaskan bahwa Surya Paloh selaku Ketum Nasdem tidak pernah memerintahkan para kadernya melakukan hal-hal negatif kepada lawan politiknya. Nasdem itu Pak Surya hatinya tidak ada punya jadi pengkhianat, tidak ada. Saya sebagai kader 10 tahun tidak pernah diperintahkan hal-hal jelek ke kader, tidak pernah ada. Tidak pernah Pak Surya memerintahkan hal-hal negatif untuk lawan politiknya, beliau selalu ikhlas dan legawa apa yang terjadi dalam proses politik, jelas Sahroni. Ahmad Sahroni yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI itu berharap tidak ada narasi-narasi yang membuat situasi tidak baik. Kita ingin bahwa ruang publik ini diberikan contoh narasi yang baik, contoh komunikasi yang cukup. Jangan sampai membuat kubu-kubuan dan akhirnya keributan itu terus-terusan karena seorang AHY tidak jadi cawapres, ujar Sahroni. Sebelumnya Ahmad Sahroni berencana melaporkan SBY ke Bareskrim Polri terkait ucapan SBY yang menurutnya menyebutkan bahwa Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono akan dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres pada awal September. Namun dia membatalkan niatnya karena dilarang oleh Surya Paloh dan Anies Baswedan.